Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak bapak sudah menjawab salam, tapi masih ada yang sebagian yang masih belum menjawab salam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua silahkan disiapkan tema-temanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Duduk ya. Madras. Gaprak. Pelajaran dimulai. Semuanya ikut berdoa. Semoga dikabulkan oleh Allah semua yang kita minta tadi, diberi pembelajaran yang lancar dan diberi kepastian dalam menuntut ilmu. Dan ingat juga dengan berdoa kita merupakan salah satu berserah diri kepada Allah. Kita meminta sebagai makhluk yang lemah untuk diberi pengetahuan dan diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya ada teman kita yang tidak hadir, ya? Nah, untuk itu mari kita cek kehadiran kita. Semuanya dalam keadaan siap. Berhitung kelipatan sini mulai. 36 lanjut. 48 54. Hah? 60 Rizky tadi. 54. Fokus. 60. 66. Lanjut. 72. Lanjut. 78. Jadi jika seandainya anak-anak bapak membawa 6 buah kelereng seorang, maka terkumpul tadi berapa nak terakhir? 78. Kita cek 78 dari kita semua membawa 6 buah kelereng seorang, terkumpul 78. Berarti yang membawanya berapa? Dibagi 6. 78 bagi 6. 7 bagi 6 dulu. 1 kali 6. 6. Kurangi. 7 kurang 6. 1. Salah. 8. 18 bagi 6. 3. 3 kali 6. 18. Kurangi. Habis. 13. Nah, senyum lupa. 13 yang hadir berarti dari 15 kurang 2 yang tidak hadir. Zaki dan Sarwa. Zaki apa alasannya nak? Kenapa tidak hadir sekarang? Zaki, nanti Bapak lihat di WA grup kita apa kendala dari Zaki. Sarwa? Sarwa ada kendala lain. Nah, usahakan kita tetap hadir ke sekolah dan tetap jaga kesehatannya supaya kita tidak ada alasan tidak datang ke sekolah ini. Nah, tolong sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir itu ya. Nah, lanjut sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bapak ingin mengajak anak-anak Bapak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Silakan anak-anak Bapak untuk berdiri.
Dan dipimpin salah satu temanya. Kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, ikuti dengan sikap Farid, mana silakan berdiri. Patan, nanti dilanjutkan pekerjaannya. Semuanya tepuk tangan yang meriah. Tepuk semangat. Semangat. Pulang semangat. Tepuk semangat. 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 Satu yang kedua. Lanjut. Semoga dengan bernyanyi tadi bertambah semangat anak-anak Bapak pagi ini untuk mengikuti pembelajaran kita. Tadi pagi anak-anak Bapak ada sarapan? Ada. Usahakan kita sarapan setiap pagi supaya kita mempunyai semangat, kita mempunyai nutrisi, kita mempunyai bekal untuk menghadapi pembelajaran di sekolah. Kemudian selanjutnya tadi yang diantar pergi ke sekolah siapa di antara anak-anak Bapak? Yang diantar. Sebelumnya kan anak-anak Bapak 1, 2, 3, 4 dan 4. Ada anak-anak Bapak yang diantar, turun tangannya nak. Ada anak-anak Bapak yang diantar karena hari hujan, ada yang diantar karena rumahnya jauh, ada yang diantar karena takut terlambat karena bangunnya kesiangan. Kan ada anak. Jadi macam-macam berbagai macam cara anak-anak Bapak sehingga diantarkan datang ke sekolah. Seandainya rumah kita jauh,
tapi kita berjalan kaki. Kira-kira terlambat datang ke sekolah? Ya. Sebelumnya pada waktu kita mengisi biodata siswa, anak-anak bapak sudah memperkirakan kan jarak dari rumahnya ke sekolah. Ada yang jarak paling dekat, contohnya Almira, berapa jaraknya ke sekolah? 100 atau 200 meter, satuannya meter. Berarti masih bisa dihitung dalam meter. Kemudian ada juga yang paling jauh, si Farid contohnya, nak di Perantaro Farid. Aceh Baru, dari Aceh Baru ke sini. Mungkin ada kita berapa kemarin Farid? Berapa? Lebih dari hitungan ratusan meter sehingga sampai ribuan meter, jadilah satunya kilometer. Mungkin juga ada faktor rumahnya masuk jauh, mungkin 1 kilo 200 meter. Kalau rumahnya yang lebih dekat bisa jadi meter, kalau rumahnya yang lebih jauh satuannya lebih naik lagi menjadi kilometer. Ingat kembali satuan panjang kita. Dan siapa tadi yang bangunnya jam 5 pagi? jujur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hampir jam 5. Yang bangunnya jam 6? No. Ada nak yang bangunnya jam setengah 7? Tidak, usahakan jangan ada anak-anak bapak ini yang bangunnya jam setengah 7. Karena kalau kita terlambat bangun, salat subuh tidak bisa, kemudian kita akan tergesa-gesa dan kita akan bisa jadi terlambat datang ke sekolah. Ya kan? Usahakan bangunnya lebih awal, persiapannya lebih matang sebelum berangkat ke sekolah sehingga di perjalanan tidak tergesa-gesa dan sampai ke sekolah dengan selamat. Dulu anak-anak bapak kelas 3 sudah ada anak belajar satuan waktu? Sudah. Sebelumnya kita sekarang hari apa? Karena ada sebagian anak-anak bapak yang pakai peci, ada yang tidak pakai peci, agar hari Jumat kemarin memakai peci. Sekarang hari Jumat. Jumat tanggal 11 November tahun 2022. Sekarang hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022. Kemarin tanggal 10 kita sudah memperingati hari apa? Hari? Kemarin tanggal 10, sekarang 11. Hari pahlawan. Ingat kembali. 10 November selalu diingat oleh bangsa Indonesia sebagai hari pahlawan karena adanya peristiwa heroik di Surabaya, peristiwa 10 November. Maka diabadikanlah momen tersebut menjadi hari pahlawan setiap 10 November. Tewasnya Jenderal AWS Malabi oleh Bung Tomo. AWS Malabi ini mencoba merebut kemerdekaan Indonesia kembali sehingga Bung Tomo melakukan pergerakan. Coba anak-anak bapak gali lagi informasi tentang mengapa 10 November itu diperingati sebagai hari pahlawan. Sekarang hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022. Kita akan melanjutkan pembelajaran matematika itu tentang kecepatan. Di dalam kecepatan itu, silakan sekarang. Contohnya, si Farid berdiri, silakan Farid. Sino. Coba Farid berjalan santai ke depan. Berjalan santai. Kembali ke belakang. Coba Anok yang lebih bergegas. Lebih bergegas ke depan. Kembali ke belakang. Kira-kira dari Farid dan Nok tadi siapa yang lebih cepat? Sino. Kita bukan melombakan, tapi kita akan menggali informasi bagaimana hubungan kecepatan itu. Sama enggak jarak yang ditempuh Farid dengan Nok? Berbeda. Jadi agak ada perbedaan kecepatannya.
Sesuai dengan ilustrasi Bapak tadi, pada hari ini kita akan mempelajari kecepatan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan simulasi kecepatan dalam kelas untuk menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam detik. Kemudian kita akan menyimpulkan konsep kecepatan dalam satuan jam. Kemudian menganalisis konversi satuan panjang, waktu dan kecepatan dengan tepat. Kemudian menghitung jarak, waktu dan kecepatan. Kemudian melanjutkan di luar kelas menentukan kecepatan sebagai perbandingan jarak dalam meter dan waktu dalam menit. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, silakan anak-anak Bapak ikuti pembelajaran kita hari ini dengan khusyuk. Dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, karena di dalam penilaian di dalam pembelajaran nanti Bapak akan melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikapnya Bapak amati, sosialnya Bapak amati, pengetahuannya juga dan keterampilannya juga. Dan kepada anak-anak Bapak yang melakukan kegiatan lain, silakan disimpan dulu. Ada contohnya sifatan dan si Rizky, simpan dulu. Nanti kita lanjutkan. Silakan anak-anak Bapak untuk lebih bersungguh-sungguh, karena sesuai kata pepatah, rajin pangkal pandailah, malas pangkal bodoh. Kalau kita sudah meminta kepada Allah tapi kita bermalas-malas, berarti kita tidak sungguh untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah meminta kemudian bersungguh-sungguh, insyaallah Tuhan atau Allah akan memberikan kita jalan dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Sekarang Bapak mempunyai sebuah video. Silakan anak-anak Bapak amati dengan bersungguh-sungguh. Anak-anak Bapak telaah, anak-anak kumpulkan informasi apa saja kira-kira yang bisa anak Bapak pertanyakan dari video yang Bapak tampilkan ini. Ini James. Dia punya dua kesenangan dalam hidupnya, dunia binatang dan kecepatan. Acak ya? Iya, kalau dilihat secara terpisah. Kini James sedang melakukan pemanasan untuk memadukan kedua kesenangan itu dalam suatu tantangan kecil. Dia ingin lomba berlari mengalahkan sebanyak mungkin makhluk hidup di muka bumi ini. Sampai sejauh mana ia dapat melampaui kerajaan binatang? Ayo kita cari tahu. Maaf Jimmy, sepertinya ruangnya tidak cukup bagus. Manusia tidak secepat itu. Seperti orang lain, James berjalan dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Tapi itu berita baik. Dia sudah lebih cepat daripada banyak makhluk darat lainnya. Misalnya, serangga dan kutu-kutu lain yang kecepatannya relatif dengan ukurannya yang kecil. Teman kita yang kompetitif ini dapat mengalahkan hampir semua hewan-hewan ini dengan mudah. Sungguh, bahkan lipat. Monster kecil itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa mengerikan. Binatang lain yang ukurannya serupa dengan manusia seperti kungkang, koala, dan kura-kura raksasa juga tertinggal jauh. Kungkang hidup di tempat-tempat yang terlalu berisiko untuk bergerak cepat karena hewan pemangsa akan melihatnya. Maka hewan ini bergerak lambat pada kecepatan 0,2 km per jam. Dan kura-kura raksasa berjalan pada kecepatan maksimal 0,5 km per jam. Tetapi semua hewan tadi adalah jenis hewan yang paling lambat di planet kita. Jadi akhirnya kini waktunya Jimbo memakai sepatu larinya. James benar-benar fit dan dia sudah lama sekali mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini. Itulah sebabnya 24 km per jam cuma seperti lari-lari kecil baginya. Meski ini adalah kecepatan rata-rata orang lain berlari, tapi ini cukup bagus karena dengan kecepatan ini kita dapat mengalahkan semua hama seperti tikus, laba-laba, dan ular di dunia ini. Pesaing yang paling cantik di sini adalah Six Line Race Runner, nama yang luar biasa untuk seekor kadal yang dapat menunjukkan pada James dia tidak akan bertahan.
Jelaslah kawan. James ingin mengikuti balap lari binatang tingkat tinggi. Maka dia melesat dengan kecepatan Olimpiade 45 km per jam. Kecepatan lari manusia tertinggi yang pernah tercatat. Hewan-hewan seperti gajah, tupai, dan bahkan beruang putih berhenti untuk menghela nafas di belakang kawan kita yang terus melaju itu. Ini adalah saat yang aneh ketika seorang manusia dapat mengalahkan beruang putih, tapi dia tidak akan bertahan lama dengan beruang coklat. Lebih baik lemparkan sedikit madu untuk mengalihkan perhatiannya. Hai sayang, lihat beruang itu. Iya, yang itu. Ini juga saat di mana Jim yang langsing bersiap untuk menghadapi kenyataan. Kecepatan bukanlah kekuatan terbesar manusia, tapi kepandaian dan kecerdasan. Dengan pemikiran ini, James melompat ke atas sepeda. 64 km per jam. Itulah kira-kira kecepatan tertinggi yang dapat dia capai dengan sepeda tanpa bantuan mesin. Hanya cukup untuk lolos dari semua beruang dan hewan-hewan berlari seperti anjing hitam, anjing, dan serigala. Tetapi dia masih tidak bisa menyusul terowongan coklat yang berlari secepat 77 km per jam. Hei, setidaknya James menang melawan kucing rumah biasa. Bagaimana dengan sepupu besarnya yang menguasai padang rumput Afrika? Singa dapat berlari dengan kecepatan menakjubkan, yaitu 80 km per jam. Ini hampir sama dengan kecepatan mangsanya, tetapi sendiri. Harimau bahkan memiliki kecepatan lebih tinggi, 96 km per jam. Dan tentu saja saat olahraga dengan kecepatan tertinggi pada ini, cheetah berlari melalui padang rumput secepat 120 km per jam. Penting bagi hewan pemangsa ini sebagai pemburu bijak tanduk bercabang. Kecepatan lari makhluk bertanduk ini mengalahkan singa. Untuk menandingi kecepatan kita, James tidak bisa mengandalkan kekuatan dan daya tahan tubuhnya saja. Kali ini dia melompat ke dalam mobil. Tak perlu mobil yang terlalu bagus dan cepat. Sedan biasa dapat mengatasi kecepatan jalan raya tanpa kesulitan. Tapi manusia telah menemukan mesin-mesin mobil yang tak terkalahkan. Mobil balap tangguh dan juga mobil jet mampu menembus kecepatan dengan kecepatan tertinggi 1231 km per jam. Biasa, secara teknis kita menang dalam pertandingan di daratan. Lalu, bagaimana kalau Jimmy menantang beberapa binatang dari dunia laut? Lagi-lagi, dia tidak akan berhasil memenangkannya tanpa bantuan mesin-mesin temuan manusia. Manusia jauh lebih sulit bergerak di dalam air karena air lebih padat daripada udara dan diperlukan bentuk tubuh yang lebih aerodinamis supaya dapat bergerak dengan cepat. Dengan tubuh yang besar dan lengan serta kaki yang panjang, kita tidak punya apa yang dibutuhkan. Tak mengapa dengan bulu-bulu yang menutupi tubuh kita. Nah kawan, tunggu apa lagi? Menyelamlah! Kecepatan maksimal yang dapat dicapai James tanpa memakai kaki kata hanyalah 4,8 km per jam. Untuk mengalahkan kecepatan burung saja, itu belum cukup. Tapi, dia dapat dengan mudah mengalahkan kecepatan kepiting dan bintang laut. Wah, iya, penghuni dasar laut itu bahkan tidak perlu bergerak di sebagian besar masa hidupnya. Bukan peserta lomba yang paling tangguh. Tapi tunggu, ada apa itu jauh di belakangmu? Sesuatu berbentuk segitiga muncul dari dalam air. Apa itu hiu? Cepat Jim, kenakan pakaian menyelammu. Sebaiknya kamu berenang untuk menyelamatkan diri. Dengan pakaian menyelam dan kaki kata, kini James dapat berenang jauh lebih cepat, 13 km per jam. Kemampuan berenangnya sama cepat dengan kebanyakan binatang darat dan dapat mengalahkan kecepatan renang kebanyakan penguin dan berang-berang laut. Tetapi, hiu putih besar itu mengejar dengan cepat. Dan tidak heran karena hewan itu bergerak dengan kecepatan 48,2 km per jam. Hewan ini tepat berada di kakinya. Sebentar lagi akan membuka rahang besarnya itu. Dan, aku tidak mau melihat ini. James, kamu baik-baik saja? Wah, kamu cerdik ya? Atau beruntung? Kamu melompat ke atas perahu layar pada saat-saat terakhir. Dia sekarang berlayar dengan kencang pada kecepatan 30 km per jam. Memang, hiu putih bisa berenang jauh lebih cepat dari itu, tapi hanya sebentar. Ya, sebentar. Lihat, hewan itu sudah kelelahan. Perahu ini lebih cepat daripada paus bungkuk, singa laut, dan ikan-ikan kecil.
Tapi Jimmy Crawford sudah ingin menaikkan taruhannya. Kali ini dia melompat ke atas kapal pesiar besar. Mesin-mesinnya yang biru memekakkan telinga dan dapat memacu kapal itu sampai kecepatan 56 km per jam, meninggalkan barakuda, lumba-lumba, dan gurita. Ya, makhluk berkaki 8 itu dapat berenang dengan kecepatan yang mengejutkan, yaitu 40 km per jam. Sepertinya sudah waktunya menaikkan level tantangan ini. James menemukan sebuah speedboat dan bergerak di air secepat 145 km per jam. Hati-hati kawan, jangan sampai menabrak. Dan selamat, kamu bergerak jauh lebih cepat daripada ikan marlin yang hanya dapat berenang secepat 80 km per jam. Oh iya, dan kamu telah mengalahkan ikan tercepat di dunia, ikan layaran, yang kecepatannya 109 km per jam. Yang belum ditaklukkan oleh jawara kita ini adalah udara. Bahkan kemampuan terbang manusia tidak bisa dianggap lelucon. Kamu lebih suka melaju di air, udara, atau di darat di mobil kontrol? Beritahu di kolom komentar ya. Tapi sejak awal James perlu sesuatu untuk mengangkatnya. Sepertinya dia akan memilih jetpack. Ya, tentu saja dia memilihnya. Di atas sana, di sela-sela awan pada kecepatan 105 km per jam, Jimmy sudah berada di antara pemecah rekor terbang. Semua burung dara, burung pipit, dan murai terlalu lambat untuk menyamainya. Kini dia terbang dengan elang, tepatnya alat-alat kawah yang terbang horizontal dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, tapi dapat melesat sampai 111 km per jam. Masih ada makhluk bersayap lain seperti elang botak yang bahkan dapat membungkuk di angkasa dengan kecepatan rata-rata 120 km per jam dan kecepatan tertingginya mencapai 159 km per jam. Beberapa penelitian terkini menunjukkan mamalia terbang yaitu kelelawar dapat mencapai kecepatan mencengangkan pada 160 km per jam, tapi masih terkalahkan oleh burung kapis jarum Asia yang kecepatannya 169 km per jam. Itu semua sudah cukup bisa merusak hari James selamanya jika tidak ada pesawat kecil yang dia sewa untuk keperluan ini. Kini, terbang dengan kecepatan 199 km per jam, tampaknya tidak ada lagi yang dapat menghentikannya. Tetapi inilah pesaing Mama Jim, alat-alat kawah yang menyambar untuk merebut kembali gelarnya. Melihat Jim melaju di depan, burung itu hanya menyeringai dan menduki ke bawah dengan kecepatan 386 km per jam. Pasti burung ini menduki untuk mencari makan siang. Ya, semua sudah selesai. Menyerahlah burung, kemasi barang-barangmu, dan terbanglah pulang dengan pesawat jumbo jet. Dia hanya menjelajah, tetapi speedometernya menunjukkan angka 965 km per jam. Dan kita punya pemenang kawan. Bukan pemecah rekor sebenarnya kalau mau adil, tapi ini tetaplah kemenangan. Mungkin kita tidak dapat menjadi makhluk tercepat di dunia, tetapi manusia dapat mencapai kecepatan yang hanya dapat dibayangkan makhluk hidup lain. Dan hari ini kita berterima kasih kepada James karena telah membuktikannya. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya. Nah, tadi sudah Bapak tampilkan siapa nama video tadi? James. Nah, tulisannya seperti ini kan? James. Nah, James. Nah, tadi si James sudah mulai membandingkan kecepatannya di darat, kemudian di laut, kemudian lanjut ke udara dan kembali ke darat. Semuanya berbeda-beda kecepatannya sesuai dengan video kita tadi, yaitu makhluk tercepat, makhluk hidup tercepat di bumi. Jadi kira-kira apa yang bisa anak bapak rekam atau anak-anak bapak dapatkan informasi dari video yang sudah dilewati si James tadi tentang kecepatan tuh? Kalau jika tidak menggunakan akal pikiran, manusia tidak akan lebih cepat dari hewan-hewan dan binatang lainnya, hewan di darat dan cicak yang lebih cepat.
Di hewan laut ada paus biru tadi nak. Yang lebih cepat manusia. Tapi karena manusia ini dikaruniakan oleh Allah akal pikiran, mereka bisa membuat mesin-mesin tempur, jet darat, jet udara, sehingga mereka bisa lebih cepat dari makhluk itu tadinya. Contohnya hewan yang di darat dan di laut tadi nak. Kemudian untuk menghitung kecepatan itu berpengaruh nak jarak. Berpengaruh. Karena cita itu nak mungkin bisa berlari dalam keadaan 100 meter itu dengan kecepatan yang sama. Dia juga dipengaruhi oleh tenaganya. Satu lagi, Bapak akan gali informasi dari video ini. Bapak minta kepada anak Bapak perhatikan. Tina. Silakan anak-anak Bapak mengamati juga video yang kedua ini. Sering anak Bapak lihat kan di sepeda motor atau mobil pupanya kan, speedometer untuk mengukur kecepatan. Seberapa cepat kita dalam melakukan perjalanan. Di dalam kecepatan itu apa yang terdapat tadi Pak sampaikan? Ketika kita akan menentukan kecepatan itu akan terdapat terdapat jarak, kemudian terdapat waktu. Jarak dan waktu tidak akan bisa kita pisahkan untuk menentukan seberapa cepat kita melakukan perjalanan. Untuk itu, untuk menggali informasi lebih dalam tentang bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu dan dengan jarak yang ditempuh, silakan anak-anak Bapak bekerja nanti dengan kelompoknya, dan silakan bergabung dengan kelompoknya. Najwa bisa kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti kita akan menyelidiki, menelaah dan menggali informasi bagaimana hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Bapak katakan bahan idenya, silakan dilihat dan didiskusikan dulu. Kemudian untuk menggalinya yang lebih real nyata, Bapak akan mengajak anak-anak Bapak ke lapangan untuk mengukurnya. Nanti di lapangan sesuai dengan kebiasaan budak, yang berbicara satu, yang lain mendengarkan. Sesuai dengan kelompoknya. Nanti silakan bagi tugas dengan kelompoknya. Ini untuk lembar kerja kita di lapangan nanti. Diskusikan bersama. Belum, semua dulu. Nanti anak-anak Bapak akan melakukan kegiatan menghitung kecepatan berlari melalui demonstrasi berlari. Peserta ini dapat menghitung kecepatan berlari dengan cepat. Dan Bapak ingatkan juga ketika kita melakukan kegiatan diskusi kelompok ini, kita memecahkan masalah
tentang kecepatan ini, Bapak akan melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilannya. Jadi tolong bekerja sama dan tunjukkan sikap toleransi dengan sesama anggota komisi 3. Selama GPR ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menurut personal statement yang nanti akan menggunakan untuk mendaftar kuliah. Grammarly juga cocok bagi teman-teman yang banyak dapat tugas bahasa Inggris atau pengingat. Nah, sekarang silakan anak-anak Bapak kita keluar dari kelas dan kita ke lapangan untuk membuktikan penelitian kita. Hah? Baik. Sesuai kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, satu banjar ke belakang. Baris. Satu banjar belakang. Mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pak beri yang mana? Ada tulis satu nak? Ada ketua satu. Siapa yang bisa bereskan nanti untuk no, bisa. Ibu yang mau letak kelompoknya dulu. Paham stok waktu ya, dia sampai nanti nak. Ini buat deh. Dia sampai mati repot pun. Yo, Olimpian. Untuk jarak mari bentuk 40.
cukup. Nah, lah. Nah, dengan beliau. Nah, ini tengah. Boleh tidur cukup. Nah, cukup. Cukup. Ah, cukup. 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 Dah. Dah. Oh, cukup dah. Ah, bisa bro. Cukup. Ah, harus kembali lah, mulai sampai cukup klik kemudian buat kasih yo. Serentak yo, silakan. Siap. Tolong kerja. Tolong. Siap. Hei. Di waktu gue oh. Nah, jaraknya 21. Jaraknya 21 saudara. Jaraknya 21 saudara. Nah. Belakang boleh kan? Nah. Ini kedua. Siap. Nah. Klip kedua. Bersedia. Siap. Play. Nah, namun mulai. Aku kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bersedia. Siap. Play. Nah, yang belum.
Masuk. Ya. Pak, Pak. HP. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing kembali. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing kembali. Alhamdulillah percobaan kita, simulasi kita tentang melakukan lari dengan lintasan 21 meter selesai. Tadi anak-anak bapak semuanya ada yang tidak mencoba lakukan tadi. Semuanya bisa mencobakan, bagus. Tadi kita panjang lintasan kita atau jarak. Jarak 21 meter. Kemudian kecepatannya beragam, nak. Kecepatan. Kecepatannya beragam, waktunya beragam. Sekarang silakan anak-anak bapak tentukan mana di antara teman-temannya dalam satu kelompok tadi yang lebih cepat. Panjang lintasannya sama. Kira-kira yang paling cepat itu waktunya yang paling besar atau yang paling kecil? Yang paling kecil. Berbanding terbalik dengan misalkan 120 km per jam. Itu kecepatannya. Sementara tadi anak-anak bapak sudah mencoba simulasikan dalam jarak 21 meter ini dalam jarak 21 meter itu beragam tadi. Ada yang menempuh 5 detik, ada yang menempuh 3 detik. Ada yang menempuh 3 detik. Jadi kalau kita lihat di televisi atlet-atlet maraton, atlet renang, waktunya yang paling sedikit atau waktunya yang paling banyak yang dari pemenang? Yang paling cepat itu yang paling waktunya paling sedikit dengan lintasan yang sama panjang. Berbeda atau berbanding terbalik dengan 140 km per jam. Kalau kita dengan lintasan yang sama, dengan jarak yang sama, waktunya yang paling sedikit itulah yang paling cepat. Kalau lintasannya berbeda, kira-kira mana yang lebih cepat nih? 120 km per jam atau 140? 140. Karena dia sudah ditentukan kecepatannya. Silakan sekarang dulu anak-anak bapak diskusikan mana yang paling cepat gimana. Jawab. Yang paling cepat. Dan tentukan, langsung ditulis. Kan ada pertanyaan A, B, C dan D. Siapa yang berlari paling cepat? Berapa kecepatannya? Sebelum kita menentukan mana yang cepat, kita buat dulu. Misalkan contoh tadi ada nama siswa si Lutfi. Lutfi. Jarak yang ditempuh 21 meter. Ini jarak. Kemudian waktu tempuh Lutfi berapa? 5 detik. 5 detik. Ini waktu. Kecepatannya berarti 21 meter per 5 detik. Buat di kolom ketiga tabel dulu. Buat seperti ini dulu. Per temanya. Per temanya. Contohnya si Lutfi tadi dalam jarak 21 meter, kok sama satunya kan? Lutfi waktunya 5 detik. Dibuat kecepatannya dulu. 21 meter per 5 detik.
Berarti kecepatan si Lutfi 21 meter per 5 detik. Di samping kolom kecepatan. Bisa kan? Dalam berarti artinya si Lutfi bisa menempuh jarak 21 meter itu dengan kecepatan 5 detik. Itu artinya 21 meter 5 detik. Mana angkanya yang paling kecil? Yang ini paling kecil, berarti dia yang paling cepat. Mana yang paling besar, berarti dia yang paling lambat. Bisa? Faham? Cukup. Tes, langsung. Sikul 5, sikul 4, sikul 4. Lanjut. Yang jaraknya tetap per 21 meter per 5 detik. Lanjut kedua. Contohnya si patah berarti 21 meter per 8 detik ini. Per 8 detik. Kalau si apinya 21 meter per 4 detik. Beda lah, 8 dengan 4 beda. Contohnya ada nanti 21 meter per 5 detik. Per 6 detik contohnya. 6 detik. Di antara dua 21 meter per 5 detik dengan 21 meter per 6 detik, mana yang lebih cepat? Lebih cepat yang Eko. Kau cepat. Ini lebih lambat. Ini yang lebih cepat. Kau perhatikan aku kau. Kita dengan jarak yang sama 21 meter. Kau sama. Jaraknya 21 meter. Untuk menentukan mana yang lebih cepat, kita perhatikan detik yang di belakang. Saya yang lebih cepat sudah dapat? Sudah. Yang lebih kemudian siapakah yang pertanyaan yang ke poin B? Siapakah yang berlari paling lambat? Lihat angkanya yang paling besar. Di antara 5 dan 6 yang lebih cepat 5, yang lebih lambat 6. Untuk menentukan yang lebih lambat, tentukan angkanya yang lebih besar. Kemudian poin C, apakah kecepatan lari setiap anggota kelompok berbeda? Berbeda. Tolong tuliskan apa penyebabnya. Kira-kira apa penyebab kecepatan lari setiap anggota kelompok itu berbeda menurut pandangan anak-anak Bapak? Silakan dulu. Mana kecepatannya yang paling cepat, mana kecepatannya yang paling lambat. Kemudian kenapa berbeda? Tuliskan. Ada tadi temanya yang berlari, ada yang berjalan santai, ada yang hanya lari maraton. Apakah berpengaruh dengan kecepatannya? Silakan anak-anak Bapak bilang bersama-sama dengan boleh juga berpatokan dengan bahan ajarnya, boleh. Boleh anak-anak Bapak lakukan penyelidikan dengan bantuan bahan ajar, boleh. Sudah dapat semuanya mana yang paling cepat? Sudah. Yang paling lambat? Sudah. Kenapa terjadi perbedaan kecepatan?
Diskusikan bersama-sama. Silakan lakukan diskusinya. Yo, di Ansur di bawahnya. Silakan diskusikan. Beko pada cucu. Nah, itu dulu. Siapkan dulu. Diskusikan dulu. Dari contoh yang Bapak sampaikan tadi, paham anak Bapak? Yang angkanya lebih besar berarti dia lebih lambat, angkanya lebih kecil berarti dia lebih cepat dalam menyelesaikan rintangan 21 meter. Nah, silakan sama-sama didiskusikan, tidak hanya menitik beratkan pekerjaan pada beberapa anggota kelompok saja. Semuanya Bapak nilai, kerjasamanya, partisipasinya, disiplinnya, dan ketertibannya. Bagaimana dia menghargai temanya juga Bapak nilai. Nah, silakan sama-sama berdiskusi. Perbedaannya perbedaan kecepatan agar lebih diperhatikan. Kenapa terjadi perbedaan kecepatan? Kenapa terjadi perbedaan kecepatan? Untuk menambah penyelidikan anak-anak Bapak, Bapak akan sama tayangan video. Silakan dulu diskusikan kenapa terjadi perbedaan kecepatan. Ada yang dalam 21 meter itu menempuh dalam waktu 5 detik, ada yang menempuh dalam waktu 3 detik. Kenapa terjadi perbedaannya? 5
dengan 3, mana yang cepat tadi? 3. Mana yang lebih lambat? 3 dengan 5. 2 dengan 4, mana yang cepat tadi? 2 yang lebih lambat? 4. Berarti angka yang lebih kecil berarti dia lebih cepat, angka yang lebih besar dia lebih lambat. Untuk menambah penyelidikan anak-anak bapak, silakan anak-anak bapak perhatikan video yang bapak tayangkan berikut ini. Ya, simak video ini dengan baik. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang sama jenisnya. Nah, kali ini kita akan belajar perbandingan untuk besaran-besaran yang berbeda jenis, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan merupakan perbandingan dari dua besaran yang berbeda, yaitu jarak dan waktu. Kita bisa mengatakan bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Apa itu jarak dan apa yang dimaksud dengan waktu? Perhatikan mobil tersebut. Mobil tersebut adalah waktu perjalanan dari titik A ke titik B. Nah, panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil dari titik A ke titik B kita katakan sebagai jarak. Dan lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil berpindah dari titik A ke titik B kita katakan sebagai waktu tempuh. Antara hubungan jarak dan waktu tempuh ada kaitannya dengan kecepatan, yaitu seberapa cepat mobil tersebut berpindah dari titik A ke titik B. Nah, hubungan antara ketiganya kita bisa menuliskannya dalam segitiga CKW. Kita coba sebut segitiga yang di dalamnya ada 3 huruf, yaitu CKW. C merupakan jarak, K merupakan kecepatan, dan W merupakan waktu tempuh. Di antara kecepatan K dan waktu tempuh W ada penanda operasi itu berupa perkalian. Kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kecepatan memiliki satuan berupa kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Nah, kita ingat kembali hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dengan segitiga CKW. Nah, untuk mencari kecepatan, kita terlebih dahulu menutup lambang huruf K. Kemudian kita bisa mendapatkan cara untuk menghitung kecepatan, yaitu J atau jarak dibagi W atau waktu. Oke, yang kedua adalah jarak. Jarak adalah panjang lintasan benda dari satu titik ke titik lainnya. Jarak memiliki satuan berupa kilometer, meter, sentimeter, dan lain-lain. Kita mengingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan segitiga CKW. Untuk mencari jarak atau J, kita butuh lambang huruf J, dan kita bisa mencari atau menghitung jarak dengan cara K, kecepatan, dikalikan W, waktu. Waktu tempuh. Waktu tempuh adalah lamanya suatu benda melintas dari titik satu ke titik lainnya. Satuan waktu bisa berupa jam, menit, ataupun detik. Nah, kita ingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan segitiga CKW. Untuk mencari waktu atau W, kita tutupi lambang huruf W. Dan kita dapatkan cara untuk menghitung waktu adalah J dibagi K. Oke, kita berlatih menghitung kecepatan. Nah, sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota C ke kota D yang berjarak 210 km. Lama perjalanan mobil itu adalah 3 jam perjalanan. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Nah, kita amati
permasalahan tersebut. 210 km. Kilometer adalah satuan jarak, sehingga 210 km kita anggap sebagai J atau jarak. Dan ada juga 3 jam. Jam merupakan satuan waktu, sehingga 3 jam kita nyatakan sebagai waktu tempuh atau W. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu menuliskan diketahui J sama dengan 210 km dan B sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil dengan satuan kilometer per jam, atau bisa kita tuliskan dengan K. Kita jawab K dengan terlebih dahulu mengingat segitiga JKW. Nah, untuk mencari kecepatan, kita bisa melakukan operasi hitung J dibagi W, sehingga K sama dengan J dibagi W, yaitu 210 km per 3 jam, dan kita dapatkan hasil 70 km per jam. Kemudian kita tuliskan kalimat kesimpulannya, yaitu jadi kecepatan mobil tersebut adalah 70 km per jam. Saatnya berlatih soal menghitung jarak. Saya menaiki sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dia berangkat dari Yogyakarta pukul 6:30 menit dan sampai di Solo pukul 8 tepat. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh oleh ayah? Nah, perhatikan 40 km per jam. Kilometer per jam merupakan satuan dari kecepatan, sehingga kita bisa menganggap 40 km per jam sebagai kecepatan atau K. Dan ada kata pukul 6:30 dan pukul 8 tepat, sehingga kita bisa menyatakan pukul sebagai waktu. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut dengan terlebih dahulu menuliskan diketahui K atau kecepatan sama dengan 40 km per jam dan lama perjalanan dari pukul 6:30 menit sampai pukul 8 tepat. Yang ditanyakan adalah jarak atau J yang ditempuh oleh ayah dalam satuan kilometer. Kemudian kita jawab dengan terlebih dahulu mencari atau menghitung waktu tempuh, yaitu waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Di lembar coret-coretan kita bisa mengurangkan waktu tiba dikurangi waktu berangkat, yaitu pukul 8 tepat dikurangi pukul 6:30 menit. Perhatikan angka di belakang titik. Angka di belakang titik merupakan penunjuk waktu menit, sedangkan angka di depan titik merupakan penunjuk waktu jam. 0 menit tidak bisa kita kurangi dengan 30 menit, sehingga kita meminjam 1 jam dari angka di depan titik. 1 jam kita tuliskan atau kita anggap sebagai 60 menit, dan 8 jam kita pinjam 1 jam menjadi 7 jam, sehingga 60 menit dikurangi 30 menit adalah 30, dan 7 jam dikurangi 6 jam adalah 1 jam. Sehingga kita dapatkan pukul 8 tepat dikurangi pukul 6:30 sama dengan 1 jam lebih 30 menit atau 1,5 jam. Nah, kemudian kita mengingat kembali hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan segitiga JKW. Untuk mencari jarak atau J, kita tutupi huruf J, sehingga kita bisa menghitung jarak dengan cara K, kecepatan, kali W, waktu. J sama dengan K kali W, 40 km per jam kali 1,5 jam. Bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan 40 km per jam kali 15 jam per 10. Kita coret satuan yang sama antara pembilang dan penyebut, dan kita sederhanakan angka perkalian dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Dibagi dengan 10, didapatkan hasil 4 km kali 15 per 1, yaitu 60 km. Kemudian kita tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi jarak tempuh ayah adalah 60 km.
Saatnya berlatih menghitung waktu tempuh. Johnny adalah seorang pembalap sepeda. Dia mengayuh sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Berapa waktu tempuh Johnny untuk mencapai jarak 120 meter? Perhatikan 3 meter per detik. Meter per detik merupakan satuan dari kecepatan, sehingga kita bisa menganggap 3 meter per detik sebagai kecepatan atau K. Dan ada 120 meter. Meter merupakan satuan dari jarak, sehingga kita bisa menganggap 120 meter sebagai jarak atau J. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut. Terlebih dahulu, kita menuliskan apa yang diketahui, yaitu K atau kecepatan sama dengan 3 meter per detik, dan J atau jarak sama dengan 120 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu tempuh Johnny atau W dalam satuan detik. Kemudian kita ingat kembali segitiga JKW. Untuk mencari W, kita tutupi lambang huruf W. Dan kita dapatkan untuk menghitung W, caranya adalah J atau jarak dibagi K atau kecepatan. Sehingga J per K sama dengan 120 meter per 3 meter per detik. Kita coret satuan yang sama antara pembilang dan penyebut. Dan kita dapatkan 120 dibagi 3 adalah 40. Kemudian kita tuliskan kalimat kesimpulannya. Jadi waktu tempuh Johnny adalah 40 detik. Nah, kita sudah selesai belajar hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Nah, jadi sudah Bapak sayangkan bagaimana hubungan antara satuan kecepatan dengan satuan waktu dan juga satuan jarak. Nah, kalau satuan jarak apa tadi? Dari paparan video, satuan jaraknya ada meter, ada sentimeter, ada kilometer. Nah, ingat kembali tanggal satuan panjang kita untuk jarak. Nah, untuk jarak kita ingat lagi. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, jadi ketika akan menghitung kecepatan nanti, kita juga harus fasih dulu terhadap bagaimana perubahan satuan pada satuan jarak ini. Nah, contohnya 1000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Meter ke kilometer 1, 2, 3. Kurang 1. Dibagi 1000. Berarti 1, 2, 3 coret. 1 kilometer. Begitu sebaliknya. 1 kilometer kalau kita ubah ke satuan meter. Oh, tambah 0,3. 1 ditambah 0,3. Atau dikali 1000. Jadi 1000. Nah, jadi biasanya untuk satuan jarak pada kecepatan ini yang sering digunakan kilometer, kemudian bisa meter. Ini yang lebih dominan digunakan saat menghitung kecepatan. Kemudian kita juga ingat satu waktu, baru kita bisa menggunakan rumus segitiga apa tadi? Segitiga JKW. Ada juga anak bapak yang menyebut segitiga Jokowi. Satu jam berapa menit? 60 menit. Kemudian lanjut, kalau 1 menit 60 detik. 60 detik. Kalau 120 menit berapa jam? 2 jam. Bagi 60, 120 bagi 60 berarti 2 jam. Misalkan jarak antara padang Bukit Tinggi ditempuh dalam waktu 2 jam. Sama tak pernyataan Bapak dengan jarak padang ke Bukit Tinggi dapat ditempuh dengan waktu 120 menit? Sama? Karena adanya persamaan yang bisa kita ubah dengan jam dengan menit. 120 menit sama dengan 2 jam. Bapak contohkan lagi. Jarak antara rumah ke sekolah, rumah Bapak ke sekolah 4 jam.
jarak dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Kemudian Pak bandingkan dengan jarak antara rumah Bapak untuk ke sekolah dapat ditempuh dalam waktu 60 menit. Sama. Tergantung kecepatan Bapak saat mengendarai sepeda motor. Untuk itu dapat kita tentukan nanti dengan hubungan segitiga Jokowi jadi. Sekarang kita tampilkanlah dulu hasil diskusi kita. Silakan kepada kelompok pertama yang bersedia untuk tampil. Kelompok yang bersedia pertama untuk tampil. Silakan. Kelompok 2 silakan tampilkan. Siapa yang paling cepat di kelompoknya tadi, siapa paling lambat dan kenapa alasannya terjadi perbedaan kecepatan. Kelompok 3 atau kelompok 2? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Langsung. Ingat, Bapak melakukan penilaian dari awal sampai akhir, termasuk saat diskusi dan juga menampilkan hasil diskusinya. Lanjut. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Kami dari kelompok 2-1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Kelompok berdasarkan penelitian kami di lapangan tadi. Lanjut, silakan Nisa. Berdasarkan penelitian kami di lapangan tadi, maka yang paling cepat adalah siapa nama kawannya? Yang lain mendengarkan. Langsung dibacakan yang hasil pertanyaannya yang teman yang paling cepat. Zizi dulu Milo. Lanjut. Dengan kecepatan 4 detik untuk menempuh jarak 21 meter. Lanjut. Poin yang B, lambat. Mira dengan kecepatan 21 meter ditempuhnya dalam waktu 5 detik. Boleh. Lanjut yang C. Lanjut. Yang poin C. Nantian. Boleh. Nanti rasa percaya dirinya. Tampil. Ya. Jawab. Ya, karena dengan kecepatan dan kelincahan lainnya yang berbeda. Karena kecepatan dan kelincahan darinya yang berbeda. Boleh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 yang lebih meriah. Tepuk tunggal. Tepuk rame-rame. Silakan duduk kembali. Lanjut kelompok selanjutnya, kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 lah dulu. Silakan. Lihat sini. Kelompok 2 silakan. Silakan. Lanjut. Yang lebih cepat kita mulai, lebih cepat pula selesai. Baca. Berdasarkan penelitian kami di lapangan tadi, lanjut. Salam dulu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Lanjut. Berdasarkan penelitian kami di lapangan tadi, maka yang berlari paling cepat adalah
Dengan kecepatan. Dengan kecepatan. 4 detik untuk menempuh jarak 21 meter. Lanjut. Ya lanjut. Dengan kecepatannya 8 detik untuk menempuh jarak 21 meter. Boleh. Lanjut. Alasannya kenapa terjadi perbedaan kecepatan? Apakah kecepatan lari setiap anggota kelompok berbeda? Ya, lanjut. Jika iya, apa penyebabnya? Ya, karena ada yang berlari lambat dan ada yang berlari kencang. Ya, karena ada yang berlari lambat dan ada yang berlari kencang. Bagus. Silakan duduk dan berikan aplaus untuk penampilan kelompok 2. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 3. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kami di lapangan tadi. Berlari yang cepat adalah Lutfi dengan kecepatan 21 meter per 5 detik. Tempuhnya dalam 5 detik. Lanjut. Siapakah yang berlari lambat? Berapa kecepatannya? Bibi 21 meter per 12 detik. 21 meter tempuhnya dalam 12 detik. Boleh. Lanjut. Terakhir. Ya, sebutkan. Karena perbedaan faktor tubuh yang berbeda-beda. Ya, lanjut. Terus. Karena perbedaan faktor tubuh yang berbeda-beda, ada tubuhnya yang besar, ada tubuhnya yang kecil. Boleh. Lanjut. Itulah. Terima kasih. Silakan duduk. Berikan aplaus untuk kelompok. Untuk kelompok 3. Tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil pengamatannya di lapangan tadi. Tepuk semangat loh. Jadi anak-anak bapak lebih semangat. Semuanya jarinya di atas. 10. Tampilkan apa yang bapak sebutkan, bukan apa yang bapak peragakan dengan jari. Tampilkan 6. Tampilkan 7. Tampilkan 5. Tampilkan 8. Tampilkan 3. Tampilkan 6. Tampilkan 4. Tampilkan 2. Tampilkan 5. Tampilkan 8. Tampilkan 10. Semuanya harus konsentrasi. Seperti yang Bapak sebut tadi, tampilkan apa yang Bapak sebutkan, bukan tampilkan apa yang Bapak peragakan. Kita kembali ke pelajaran. Tadi sudah ditampilkan dan sudah dijelaskan kenapa terjadi perbedaan kecepatan. Ada yang menjawab karena faktor tubuh, ada yang menjawab karena ada yang berlari dengan cepat, ada yang berlari dengan berjalan, ada pula yang melakukan maraton dalam berlarinya. Berdasarkan pengamatan kita bersama tadi, menelaah informasi kita di lapangan, diskusi kelompok kita, siapa yang bisa menyebutkan apa itu kecepatan? Siapa di antara anak-anak bapak yang bisa menyebutkan apa itu kecepatan? Sebutkan dengan bahasanya sendiri, bukan. Sizi silakan. Boleh, bagus. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu, boleh. Kemudian selanjutnya, ada anak yang mendefinisikan lain apa itu maksud dari kecepatan? Bapak tanya sekarang, apa itu yang dimaksud dengan waktu?
Lutfi silakan. Waktu adalah perbandingan kecepatan dengan jarak. Itu kecepatan tuh. Waktu, apa yang dimaksud dengan waktu? Lagi. Nazwa silakan. Lanjut. Waktu adalah lamanya lintasan ditempuh oleh benda, lamanya perjalanan dari titik A ke titik B. Kemudian kecepatan. Jarak. Silakan Zizi. Jarak adalah angka yang menunjukkan berapa jauh suatu benda berupa posisi melalui lintasan tertentu. Panjang benda berubah posisi, lintasan yang dilalui benda itu jarak. Jarak antara A dengan B, panjang lintasan sama tuh. Dengan jarak. Benar. Kemudian untuk menentukan kecepatan ditentukanlah perbandingan jarak per waktu. Berarti jarak yang didahulukan baru waktu. Kemudian dipersamakan dalam segitiga Jokowi. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Anak-anak bapak rasa sudah paham. Lanjut, waktu. Perbandingan jarak. Kemudian kita sudah mempelajari di kelas-kelas sebelumnya bagaimana mengubah atau mengkonversi satuan panjang. Kemudian waktu adalah lamanya kegiatan yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu. Dari titik A ke titik B. Kalau dengan sepeda motor 20 menit, kalau dengan jalan kaki 1 jam. Jadi perbedaan kecepatan. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana mengubah satu waktu. 1 jam berapa menit? 60. 1 menit berapa detik? 3.600 detik berapa jam? 1 jam. 1 jam. 2 jam berapa detik? 3.600 detik berapa jam? 1 jam. Kalau 2 jam berapa detik? 3.600 boleh. Jadi disimpulkanlah kecepatan itu perbandingan antara jarak dan waktu. Kecepatan dari satu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Seperti ini contohnya. Kita dapat menempuh jarak 12 meter dalam hitungan menit. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi satuan sentimeter dan detik. Tolong perhatikan dulu. 1012 meter itu sama dengan 1200 cm. Kemudian per menit, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kita perkan 1200 bagi 60 dapat kecepatannya yang lebih sederhana 20 cm per detik. Sekarang Bapak tanya, sama enggak kecepatan ini dengan ini? Kalau sudah dipersamakan berarti sama. Jadi satuannya diubah, angkanya juga berubah. Satuan yang senilai. Kemudian 1 km per jam sama enggak 1000 meter per jam? Sama. Kalau diubah jadi satuan meter, dapatlah 16. 1 kilo sama dengan 1000 meter. 1 jam 60 menit. Diperkan dapat 16,67 meter per menit. Kalau dia menempuh jarak 1 kilo diperlukan 1 jam. Kalau dia menempuh jarak 1 meter dalam menit dapatlah 16 meter. Berarti sama. Ini satuannya lebih besar, ini satuannya lebih kecil, tapi dalam besaran yang sama. Jadi pada hari ini kita sudah menyimpulkan bagaimana itu kecepatan itu terjadi perbedaan antara si A dengan si B. Kemudian jarak juga mempengaruhi kecepatan. Kemudian waktu tempuh juga mempengaruhi kecepatan. Semuanya akan bisa persamakan dengan segitiga Jokowi. Jarak, kecepatan kali waktu, kemudian untuk kecepatan jarak per waktu, kemudian untuk waktu, jarak per kecepatan. Sekarang untuk
Nah, Bapak ingin mengetahui seberapa pemahaman anak-anak Bapak terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak ingin mengukur seberapa paham anak-anak Bapak terhadap pembelajaran kita hari ini. Bapak akan memberikan soal evaluasi. Nah, silakan dikerjakan secara mandiri. Nah, berdasarkan pemahamannya terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, walaupun duduknya dalam kelompok. Nah, langsung di belakangnya atau di sampingnya. Ya. Nah, kita tidak ada yang hadir, jadi ganti-gantian. Silakan dikerjakan berdasarkan pemahamannya dan pakai persamaan ini. Nah, jarak, kecepatan dan waktu. Di belakang boleh. Silakan. Boleh ya? Tapi menentukan jawabannya sendiri-sendiri. Boleh pedomani rumus yang Bapak kerjakan, tapi dikerjakan secara sendiri-sendiri. Dan nanti nilainya akan Bapak lengkap dalam penilaian pengetahuannya. Misal nah, waktu mengerjakannya 10 menit. 10 menit. Nah, kita bukan mengukur kecepatan berpindah tempat, tapi mengukur kecepatan mengerjakan soal evaluasinya. Waktunya 10 menit. Sudah berjalan 1 menit. Sudah dihitung ke. Nah, yang nomor 3, 4, dan 5 nanti pakai persamaan segitiga Jokowi itu. Kecepatan, jarak, waktu. Jarak, kecepatan kali waktu, kemudian
waktu, jarak, berkecepatan. Yo, di sini nomor 2. Oh, main konversi nomor itu, mengubah. Nah, nomor 345 pakai segitiga dulu. Nomor 2 tetap. Yo, bisnya itu. Yo. Udah dibagi-bagi kok ayo. Kerjakan secara mandiri ya. Begitu. Nah, boleh dibagi ikonnya. Buka itunya. Bagi. Tekan. Ini juga ada. Sini. Yo, diubah dulu baru dijumlahkan. Lanjut. Terus saja perajuannya masing-masing. Yang biasa lah. Ini mainnya fisiko. Jumlahan kesaksian dulu. Karena kawi yang nomor 2 dulu, lanjut yang nomor 3 sampai 5 dulu. Yo, ubah kesatuan belakangnya dulu, baru ulangi. Kilo ubah ke hekto, meter ubah ke hekto, baru ulangi. Yo. Seberapa siap kumpulkan dulu semuanya. Seberapa siap kumpulkan dulu. Evaluasinya dikumpul, kemudian hasil pekerjaan kelompoknya juga dikumpul. Yang bahan ajarnya boleh berenang opak lagi. Setelah selesai kumpulkan karena waktunya sudah habis. Yang bahan ajarnya boleh berenang opak. Jadi
dari hasil itu boleh untuk anak-anak bapak. Yang kalau sini sudah berkumpul dan nanti nilainya akan dapat tuangkan dalam penilaian pengetahuan kita. Jadi silakan diulangi. Amira, Khalid, Isa. Pada hari ini kita sudah mempelajari hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Pesan moral yang dapat kita ambil pada pembelajaran ini, manusia itu bukan untuk bercepat, tapi karena manusia ini karuniai oleh Allah akal pikiran, maka jadilah manusia itu bisa menciptakan mesin-mesin, menciptakan teknologi yang membuat mereka menjadi makhluk yang paling cepat yang mengendarai untuk mengelilingi bumi ini. Kita akhiri ini pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak ingin ada anak Bapak untuk bernyanyi. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Barit, no. Kita menyanyikan lagu daerah dari Provinsi Riau. Daerah. Kalau lagu daerah Setelah pembelajaran kita sudah selesai, kita akan menuju waktu istirahat. Belum? Silakan istirahat nanti sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Kita menerima siapa yang lebih dulu dapat boleh kedua dan istirahat. Siapanya untuk pembelajaran tematik. Lanjut. Siapa yang lebih cepat, dia yang dulu. Langsung bermain. 5 kali 5. Langsung. 5 kali 7. 35 tadi. Tuh. 5 kali 8. 9 kali 7. Kira. 7 kali 5. Langsung keluar. 9 kali 4. 6. Baik. Silakan istirahat. 7 kali 4. 9 kali 3. 7 kali 6.
kali 4. Langsung keluar. 7 kali 7. Dan keluar permain. 9 kali 3. Akan, Pak. Tunggu dulu, amati. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Terima kasih. Terima kasih itu bapak-bapak.